Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Nur Rahmadi yang kebetulan di ruangan ini. Ngapunten Pak, kami pinjam ruangannya untuk kuliah karena prinsip kami itu semua tempat adalah kelas, semua orang adalah guru, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi tidak masalah kita kuliah di mana-mana untuk membiasakan kawan-kawan mahasiswa supaya lebih bisa survive ya, atau bertahan dimanapun kawan-kawan berada. Nah, iya Pak. Karena kawan-kawan nanti kan ini kan ya di teknik industri ya, biasanya itu presentasi produk atau presentasi apa gitu ya, di tempat bisa presentasi kita presentasi aja gitu kan ya. Yang penting misi atau pesan kita itu tersampaikan, gitu aja. Bisa biar lebih fleksibel gitu kan kawan ya. Oke, kawan-kawan sekalian, kali ini materi kita tentang organel sel, mulai masuk biologi sel ya. Untuk atom dan molekul nanti sambil jalan. Cuma karena kita di biologi nanti lebih banyak di selnya. Nanti itu berkaitan dengan produk-produk tertentu, berkaitan dengan mikroba, bakteri, kapang, jamur, hamir yang untuk digunakan di industri tertentu itu nanti akan banyak berhubungan dengan biologi sel ini. Sehingga kita sambil jalan, sambil mempelajari biologi sel untuk nanobiologi, molekuler biologi, terus atom dan sebagainya sambil jalan saja nanti keterangannya. Oke, terus ini media kita kali ini adalah kami putarkan video ya. Jadi pengalaman kami dulu itu belajar biologi sel, organel sel, kemudian molekul dan sebagainya. Itu kalau hanya lewat buku atau gambar, teks, itu kayak kayak kurang susah untuk dipahami. Karena kita nggak bisa membayangkan lokasinya di mana, bentuknya seperti apa, terus reaksinya bagaimana, karena melibatkan molekul-molekul ini ya, 3 dimensi, pastinya itu juga banyak foldingnya bagaimana, terus pada sisi mana ketemunya sehingga terjadi reaksi dan sebagainya. Tuh kalau kita tidak pakai animasi itu kita susah. Terus kemudian nanti misal gini, Pak, apakah di dalam sel itu persis seperti itu? Ya enggak juga. Ini kan animasinya untuk membantu kita memahami saja. Karena gurunya di situ. Ini sambil belajar listening kan kawan ya. Oke, kita mulai. Nanti sambil saya pause, saya jelaskan juga kan kawan ya. Terus kalau mau ada pertanyaan langsung nggak apa, silakan santai aja. Oke, jadi ini overview struktur sel. Cells are the smallest living units of an organism. Oke, sel adalah unit kehidupan terkecil dari suatu organisme. Di sini contohnya adalah tikus ya. Kemudian kita lihat dia akan mulai zoom in atau apa? Nah, di dalam hewan tikus tadi itu masuk ke dalam sel ini kan kawan. All cells have 3 things in common. Jadi setiap sel itu punya 3 entitas yang sama ya. 3 things. 3 hal. No matter what Apapun itu selnya. type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Jadi yang pertama itu setiap sel itu mempunyai membran. Sel membran atau membran sel. Sel membran ini yang memisahkan antara bagian dalam sel dan lingkungan luar sel. Nih, letaknya di sini kan kawan. Lingkungan luar sel itu mana sini? Biru-biru ini kan kawan ya. Ini luar, ini dalam. Terus kayak yang melingkupi tadi tuh yang memisahkan. Kayak bungkusnya gitu ya, bungkusnya. Jadi sel membran ini bungkusnya. The cell from its environment. Cytoplasm. Oke, satu lagi itu ada namanya sitoplasma ya, atau cytoplasm. Dia itu bentuknya
which is a jelly-like fluid, Seperti jelly ya, cairan yang bentuknya seperti jelly. and DNA, which is the cell's genetic material. Dan DNA atau deoksiribonukleik acid ini dia merupakan materi genetik. Jadi, oke, kita ulangi ya. Setiap sel tadi berarti punya apa? 3 hal. Yang pertama, apa tadi? Hah? Membran sel. Kedua, ya, bener. Apa? Sitoplasma. Sitoplasma. Ketiga, DNA. Ya, 3 itu ya. Sebutkan lagi satu. Membran sel. 2, sitoplasma. 3, DNA. Oke. Material. There are 2 broad categories of cells. Oke, jadi sel itu kawan-kawan ada 2 jenis atau 2 kategori secara luas ya. Semua sel itu. Jadi ada 2 jenis sel pada seluruh kehidupan ini. 2 jenis sel. Apa itu? Cells. The first category is eukaryotic cells. Yang pertama adalah eukaryotik sel atau sel eukaryotik. Ingat, yang pertama eukaryotik sel atau sel eukaryotik. Oke. They have organelles, which Jadi sel eukaryotik ini mempunyai organel sel ya, mempunyai organel sel. Oke, kita masuk ya. Eukaryotik ini mempunyai organel sel. Organel selnya apa saja? include the nucleus, Nah, salah satunya nukleus. Nukleus itu apa kawan? Apa nukleus itu? Hah? Sel telur. Apalnya sel telur kan ada? Inti sel, bener. Siapa namanya lupa kan? Mas Lutfi pinter. Inti sel. Nukleus itu inti sel. and other special parts. Dan bagian-bagian yang lain. Eukaryotic cells are more advanced complex cells. Jadi sel-sel eukaryotik ini kompleks dan dia ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan ya. Such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. Jenis kedua atau kategori kedua itu disebut sel prokaryotik ya atau prokaryotik sel. Bandingkan ya mulai besarnya, kompleksitasnya, molekul-molekulnya antara kedua jenis sel ini. Eukaryotik sel dan prokaryotik sel ini. Coba dibandingkan. Oke, kita masuk ke prokaryotik sel ya. They don't have a nucleus or membrane enclosed organelles. Jadi prokaryotik sel itu tidak memiliki nukleus. Saya ulangi, prokaryotik sel tidak memiliki nukleus atau inti sel atau membran yang melingkupi organel-organel. Jadi organel-organel itu tidak dilingkupi oleh membran. Jadi prokaryotik itu mempunyai inti sel atau tidak? Mempunyai nukleus atau tidak? Tidak ya. Oke. Prokaryotik sel tidak mempunyai nukleus. Ini yang dipegang. They do have genetic material. Tapi mereka tetap memiliki material genetik. Gitu loh. Mereka tetap memiliki material genetik tetapi tidak berada di dalam nukleus. Gitu. Tetapi mereka tidak dalam nukleus. Lah terus gimana Pak? Kalau tidak dalam nukleus terus bagaimana? Gitu kan ya? But it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one cell. Jadi ketika dia tidak dalam nukleus gimana Pak? Ya terus dia melayang-layang ini di dalam sitoplasmanya tadi itu. Prokaryotik itu melayang-layang di dalam di dalam membran dan melayang-layang pada fluid tadi itu, sitoplasma tadi itu kan kawan. Tidak berada dalam nukleus. Ininya, DNA-nya, material genetiknya ya. Contohnya itu apa?
pada sel-sel organisme yang bersel satu. Biasanya salah satunya itu adalah bakteri itu contohnya. Jadi prokaryotik itu contohnya pada bakteri. Kalau yang eukaryotik tadi itu pada apa kan kawan? Tumbuhan dan hewan. Bagus saudara Nisa. Kalau pada prokaryotik pada apa? Contohnya bakteri. Or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Nah, mulai masuk. Jadi organel itu apa sih? Apa sih yang dimaksud organel itu? Organelle means little organ. Organel itu organ kecil. Kayak apa namanya? Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Jadi organel itu bagian spesifik, bagian spesial ya, atau bagian tertentu yang pada suatu sel yang dia tuh memiliki tugas-tugas tertentu untuk dilakukan. Jadi bagian-bagian spesial tertentu pada suatu sel yang memiliki tugas yang berbeda antara satu dengan yang lain atau unik, tugas yang unik yang itu harus dilakukan oleh sel tersebut. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. Nah, kita mulai masuk ke nukleus atau inti sel. Dia itu merupakan pusat pengontrol dari suatu sel ya. Nukleus itu kan kawan. The nucleus contains DNA or genetic material. Nah, oke ya, ini eukaryotik. Karena dia eukaryotik, maka DNA-nya berada di dalam atau material genetiknya berada di dalam inti sel atau disebut nukleus. Pinter. Nah, ini DNA-nya kan kawan ya. Seperti ini dalam. DNA dictates what the cell is going to do. Jadi DNA ini mendikte ya atau pusat dari decision making ya atau apa namanya blueprint atau rencana-rencana apa yang harus dilakukan oleh sel tersebut, gitu kan kawan? Kayak blueprint of life gitu ya atau apa ya rencana kehidupan DNA ini ya. Ini kalau dihubungkan dengan ajaran Islam mungkin apa ya? Ya di sini nih letak orang ini meninggalnya. Ya ini aneh aja ya, apa namanya kontemplasi ya, apa namanya merenung. Jadi orang ini meninggalnya kapan, terus bentuk tubuhnya gimana, sakit apa, secara umum itu bisa dikontemplasikan atau direnungkan itu di DNA ini kan kawan. Dengan DNA apa? Ya. DNA itu arti dari DNA itu apa sebenarnya? DNA. Deoksi nukleik asid. Kan darah. 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 DNA ada sel darah yang memiliki DNA, ada sel darah yang tidak memiliki DNA. Karena ada sel darah itu yang tidak memiliki inti sel. Dan ada sel darah yang memiliki inti sel. Contohnya sel darah yang memiliki, masih ingat ya yang SMA ini? Lupa. Lali ya. Jadi sel darah manusia terutama ya, yang tidak memiliki inti sel itu adalah sel darah merah. Sel darah merah itu tidak memiliki inti sel. Gitu kan kawan. Kalau yang memiliki inti sel dia apa? Sel darah putih. Sel darah putih. Nah ini DNA. Ini sekalian saya ajari cara mencarinya di internet gimana sih Pak, ya, biar belajarnya di rumah nanti gampang. DNA itu Laptopnya agak lemot. Nah ini siapa jenis deoksiribonukleik asid DNA. Deoksiribonukleik asid atau disebut DNA ya, disingkat DNA. Ini
deoksiribonukleik asid. Ngomong sih atau Mungkin. Leonardo. Jadi ini sekarang, kawan-kawan nanti kalau bingung apa gitu ya, Google aja. Sekarang kan gampang kan? Contohnya kawan ya. Oke, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini ya kan kawan ya. Double helix kan kawan ya. Double helix, terus kalau dipanjangkan gitu bentuknya seperti rambut-rambut seperti ini. Chromatin is the tangled, spread out form of DNA found inside the nuclear membrane. Jadi DNA tadi itu mereka tuh mengalami kondensasi ya atau apa berpilin-pilin gitu sehingga membentuk bentukan kromatin ini kan kawan. Membrane. Di dalam membran inti ya, diletaknya di dalam nukleus. Nukleus itu dilingkupi oleh membran juga, seperti itu. Beda dengan prokaryotik tadi itu ya, dia tidak. Jadi minta DNA. Iya, jadi DNA yang mengalami kondensasi, mengalami apa menyatu gitu ya, sehingga bentuk gumpalan-gumpalan sehingga disebut kromatin ini. Kurang lebihnya seperti itu, maksudnya gambaran ininya ya. Terus dia itu berada di dalam membran yang semuanya disebut inti sel atau nukleus. Itu kan kawan. When a cell is ready to divide, DNA it condenses into structures known as chromosomes. Nah ini jadi ketika When a cell is jadi sel itu kan membelah kan kawan ya. Ingat ya, pembelahan sel ya. Fase-fasenya dan sebagainya masih ingat semoga ya kawan ya. Tapi intinya sel itu bisa membelah, bisa memperbanyak diri gitu. Jadi ketika suatu sel itu sudah siap untuk membelah, ready to divide, maka DNA tadi itu mengalami kondensasi menjadi suatu bentuk yang disebut kromosom. DNA condenses into structures known as chromosomes. Ingat ya, kromosom. Jadi kromosom itu terbentuk dari DNA yang mengalami kondensasi atau menyatu gitu. Kayak sebelumnya bentukannya kayak apa? Bola ruwet gitu ya, benang anu gitu, benang busuk gitu. Terus akhirnya mereka karena dengan reaksi kimia tertentu mereka akhirnya mengalami kondensasi atau mengalami menjadi bentukan gumpalan-gumpalan seperti di sini yang disebut kromosom. Hah? Bukan gumpalan darah bro. Ini Lain lagi ya? Hah? Lain lagi. Ini lain lagi. Ya, setahu saya gumpalan itu ya cuma buat gumpalan tadi itu. Ya nggak apa-apa. Jadi memang gumpalan ada yang sisanya. ya ada. Kalau pada darah itu memang ini ya harus. Kalau misal kita luka itu memang harus menggumpal ya, karena kalau nggak menggumpal dia akan mengalami pendarahan terus. Kalau dia menggumpal akhirnya dia berhenti pendarahannya. Oke, kita lanjut kawan. The nucleus also contains a nucleolus. Nah, nukleus atau inti sel tadi itu juga mempunyai suatu struktur yang disebut nukleolus. Oh, bukan inti. Ya? Bukan intinya. Ya, ini di dalam inti sel ada lagi yang disebut nukleolus ini. Jadi nukleolus ini tempatnya ribosom dibentuk. The Ribosom itu structure gimana? where ribosomes are made. Nih, ribosom, ingat ya. Ini organel. Jadi yang disebutkan nama-nama di sini itu mereka organel kan kawan ya. Nanti ingat-ingat. Terbentuknya di mana, fungsinya apa, namanya apa, terbentuk di mana, terus lokasinya di mana, terus fungsinya apa atau tugasnya apa itu ingat-ingat. Ini ribosom itu dibentuk di nukleolus. After ribosomes leave the nucleus, Nah, jadi ribosom tadi itu dibentuk dalam nukleolus kan. Kemudian dia keluar dari nukleus, dari inti sel. Nih lihat ya, saya ulangi lagi kan kawan ya.
Nih, ini membrannya inti sel. Lihat, nah ini kan ya. Ini masih di dalam nukleus nih. Terus kemudian mereka keluar, set. Nah, ada kayak semacam lubang-lubangnya ya atau pori-pori ya. Ini protein-protein ini kan kawan pada membran inti tadi itu. Dia keluar dari membran After inti. ribosomes leave the nucleus, Leave the nucleus atau meninggalkan nukleus. Ribosom tadi itu lewat ini pori-pori kecil. they will have the important job of synthesizing Mereka mempunyai tugas mensintesis atau membuat protein. Jadi ribosom tadi itu fungsinya untuk making atau sintesis atau mensintesis atau membuat protein. Ingat ya, ribosom fungsinya untuk sintesis protein gitu aja ya. Kalau bahasa biologi kan sintesis ya. Atau untuk membuat protein. Ingat ini. Ingat. or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles Jadi di luar nukleus atau di luar inti, ribosom dan keseluruhan organel float around inside float around in cytoplasm. Kayak melayang-layang gitu loh di dalam sitoplasmanya. Kayak melayang-layang gitu, bebas gitu loh, bebas gerak kemana-mana gitu kan ya. Terus pada bentukan sitoplasma, yang mana sitoplasma itu kayak substansi yang seperti gel, seperti jelly gitu kan kawan. Nanti kalau kawan terus pergerakannya gimana Pak? Ada namanya gerak Brown ya, masih ingat nggak gerak Brown? Mungkin di kimia ya atau di fisika. Ingat gerak Brown? Bro? Lupa ya. Nanti coba dibaca lagi. Jadi mereka itu kayak melayang-layang gitu di dalam sitoplasma. Kemudian terus reaksinya bagaimana Pak? Ya ini ketika dia bertumbukan di dalam sitoplasma itu jangan bayangkan mereka bisa berenang-renang seperti sperma itu ya. Tidak, ya mereka melayang-layang gitu aja. Terus ketika mereka ketemu struktur tertentu, mereka akan bereaksi akan terjadi reaksi kimia, terbentuk hal tertentu atau reaksi-reaksi tertentu. Gitu loh bayangannya ya. Jangan bayangkan mereka jalan-jalan sendiri, enggak, tapi acak, gerakannya dalam sitoplasma itu acak. Atau kalau pakai ini ya pakai teorinya gerak Brown itu, gerak-gerak itu. the plasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm. Nah kan, ribosom bisa jadi berjalan-jalan bebas gitu loh dalam sitoplasma. Bebas, nggak ada ini. Or attached to the endoplasmic reticulum. Nah, atau ribosom tadi itu melekat pada retikulum endoplasma atau endoplasmic reticulum. Sometimes abbreviated as ER. Nah, endoplasmic reticulum atau ER atau RE kalau bahasa Indonesianya ya, balik ya retikulum endoplasma. There are two types of ER. Ada dua retikulum endoplasma Rough ER atau retikulum endoplasma kasar, yang mana dia itu ditempeli oleh has ribosom. ribosomes attached to it. Ribosom guys attached to it. And smooth ER Dan retikulum endoplasma halus, yang mana ribosom tidak menempel pada retikulum endoplasma itu. doesn't have ribosomes attached to it. Oke ya, jadi tambah satu lagi ya organelnya. Jadi ribosom, sitoplasma, terus kemudian sekarang retikulum endoplasma atau endoplasmic reticulum. Yang ada dua jenis kan ya, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kalau yang retikulum endoplasma kasar karena dia ditempeli oleh ribosom. Kalau yang retikulum endoplasma halus karena dia tidak ditempeli oleh ribosom. Ingat-ingat kawan. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Nah, ini loh kawan-kawan. Jadi retikulum endoplasma itu suatu membran ya.
untuk lewatnya suatu transportasi untuk apa ya? Transformasi material, terutama material apa? Areas such as Salah satunya itu adalah sintesis protein. Jadi karena apa ya? Ribosom tadi itu menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom tadi menempel pada retikulum endoplasma dan kemudian ribosom itu tugasnya untuk mensintesis protein atau membuat protein, sehingga karena retikulum endoplasma kasar tadi itu banyak banyak ribosomnya, sehingga di situ juga terjadi proses sintesis protein. Gitu kan kawan. protein synthesized by ribosomes. Itu ribosom kan? Hah? Yang kuning-kuning itu ribosom. Ya, yang kuning-kuning ini ribosom. Kemudian yang apa? Seperti Monte ini dia ini apa? Proteinnya. Jadi protein itu kan terdiri asam-asam amino kan. Nah, itu diibaratkan masing-masing seperti Monte ini seperti Monte ini bahasa Indonesia apa? Manik. Ya, seperti manik ini satu apa namanya? Satu asam amino kan kawan. Kemudian dia tergabung menjadi bentukan panjang-panjang seperti ini. Terus nanti itu mereka akan mengalami folding atau apa? Folding atau apa ya? Melipat. Jadi bentukannya yang panjang tadi itu seperti ini atau apa? Melingkar-lingkar seperti ini, akhirnya mereka melipat menjadi struktur 3 dimensi tertentu. Apa Pak? Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles. Nah, protein dan bentukan-bentukan lain tadi itu, struktur lain tadi itu meninggalkan retikulum endoplasma melalui vesikel-vesikel kecil. Seperti ini kan bentukannya ya. Endoplasmic reticulum Nah, seperti kayak apa? Jerawat gitu ya, terakhir tapi in dia small vesicles. nah, bentuk lingkaran gitu. Terus kemudian dia akhirnya lepas keluar. Terus belum-belum nggak ada lapisan itu. Apa? Nggak ada kayak lapisan kulit bulat itu. Ya ini kan dari membran ya. Ini kan membran. Retikulum kan tadi kan ada membrannya. Ya ini membran juga. Itu berada dalam membran. Membran dari apa? Dari retikulum endoplasma tadi itu. Kan dia kayak semacam ini loh ya. Kita ulang lagi ya. Nah, pertama kan dia bentuk kayak gelembung gini kan ya. Gelembung, terus gelembung tadi itu di dalamnya ada protein. Terus akhirnya dia emerge ya atau apa? Keluar ya. From the end- Nah, seperti ini loh. Nah, jadi dia tetap dilingkupi oleh apa namanya? Tetap di lali yang sampai. Ya. Vesikel ini dilingkupi oleh Itu nggak ada lali itu. ya nggak apa-apa. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles. Membran, nah, itu ngomong membran sampai lali ya keren. Enggak apa-apa. Jadi dia itu tetap dilingkupi oleh membran ya. Vesikel itu bentukan protein yang dilingkupi oleh ini apa membran. Seperti itu kan kawan ya. Jadi dilingkupi oleh membran ini. Vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. Oke, jadi ada lagi ya salah satu organel yang disebut Golgi body atau badan Golgi apparatus ya atau Golgi body atau aparatus Golgi bahasa Indonesianya ya. Itu organel juga. Jadi vesikel-vesikel tadi itu atau protein-protein yang berada di dalam membran tadi itu, mereka itu kemudian keluar dari retikulum Other materials emerge from the nah endoplasmic dari retikulum endoplasma mereka in menuju ke small vesicles, dalam where itu the menuju Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. menerima mereka. Tapi pertanyaan gini, apakah terus kemudian mereka kayak berbondong-bondong menuju ke situ, Pak? Logikanya ya, tetap balik lagi ke tadi itu. Mereka tuh bergerak secara bebas gitu loh. Nah, karena mereka bergerak secara bebas, akhirnya mereka satu saat mereka akan ketemu dengan badan Golgi tadi itu dengan gerakan acak. Tidak kemudian kayak orang berbaris brok menuju badan Golgi itu enggak. Tapi
Di dalam sel itu kayak apa ya? Kayak gerak brom itu kan acak kan? Ya, Sip. sengulang-ulangan nyawa ya. Nah, mereka masuk ya di engulf ya. Namanya biasanya di engulf. Proteins move through the Golgi body. They're customized into forms that Nah, mereka melakukan customisasi ya. the cell can use. Folding lah bahasanya. Mereka kan pertama kan lurus gini ya. Apa kayak apa namanya? Kayak panjang-panjang gini, akhirnya mereka melipat atau folding seperti ini. Lapisan ya. Tidak lapisan tapi akhirnya mereka membentuk gitu loh, ikatan dan ikatan. Macam set tapi agak serat dikit. Kalau Ya. sekat Does gitu. this by molding the proteins into usable shapes. Jadi kalau keluar dari tadi itu dia itu belum masih berfungsi ya, karena masih kayak panjang-panjang gitu. Supaya dia bisa berfungsi, dia harus melipat. Izin Pak, mau sambil makan. Oh silakan, sambil makan aman. Daripada semaput di sini ya. Daripada semaput nanti mau silakan sambil makan. Silakan. Jadi kalau yang masih panjang-panjang tadi itu masih belum bisa berfungsi ya. Ini masih belum bisa berfungsi yang ini. Jadi baru bisa berfungsi kalau membentuk. Molding the proteins into usable Nah, shapes. kalau sudah membentuk suatu apa ya, sudah melipat seperti ini baru bisa berfungsi protein Or tersebut. adding other material. Nah, selain melipat atau folding juga ditempeli oleh material lain gitu kan kawan. Onto them, such as lipid. Lipid atau lipid itu apa? Lipat. Lemak. Lipid itu salah satu penyusun lemak kan. Ya. Tuh kawan-kawan. Ya. Jadi protein itu tidak otomatis isinya hanya apa namanya asam amino saja ya. Tapi juga ada tempelan atau gabungan dengan lipid juga ya. Or carbohydrates. Atau karbohidrat. Karbohidrat juga bisa nempel. Sehingga bentuk satu struktur tertentu ya. Vacuoles are second. Nah, ada lagi organel yang disebut vakuola kan kawan ya. Act like structures that store different materials. Mereka vakuola ini seperti ini ya, kantung ya. Struktur seperti kantung yang untuk tempat untuk menyimpan suatu material-material tertentu. Here, in this plant cell, the cell Nah, vakuola terutama pada sel tumbuhan. vacuole stores Contohnya apa Pak? Menyimpan air. Vakuola itu kan kawan. water. Going back to the animal cell, Oke, kembali ke sel hewan. you will see an organelle called a lysosome. Lisosom, ada lagi ya, organel sel yang disebut lisosom ya kan kawan. Lysosomes are the garbage collectors Dia itu mengumpulkan kotoran-kotoran atau remah-remah gitu ya. that take in damaged or worn out cell parts. Jadi apa ya, organel-organel sel atau material-material tertentu, protein atau apa gitu yang kemudian mereka rusak atau sudah digunakan oleh sel, kan mereka kan sampah kan. Akhirnya mereka dikumpulkan oleh lisosom ini kan kawan. Di engulf itu They are dimasukkan. filled with enzymes that break down this cellular debris. Jadi lisosom ini berisi enzim ya, enzim yang berguna untuk memecah, breakdown kotoran-kotoran seluler ini kan. The mitochondrion Nah ini ingat yang kemarin ya, mitokondria. Nih, mitokondria sekarang. Jadi mitokondria ini organel sel yang apa? Tempatnya memproduksi tenaga kan kawan ya, powerhouse. is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cell. Jadi mitokondria ini tempat untuk produksi tenaga atau power atau energi pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Jadi sel tumbuhan dan sel hewan itu sama-sama memiliki mitokondria. Sip. During a process called cellular respiration, Namanya respirasi seluler. the mitochondria make ATP molecules Nah, jadi mitokondria membentuk molekul-molekul ATP. that provide the energy for all of the cell's activities.
ATP tadi itu sebagai that pro- yang menyediakan energi untuk seluruh aktivitas sel. provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Ingat, sel-sel tertentu yang membutuhkan banyak energi pasti memiliki banyak mitokondria. Contohnya kemarin apa? Aku sini satu. Enggak, pada manusia pun apa? Yang organ itu terus bergerak terus. Meskipun kita tidur dia tetap bergerak. Jantung, kedua apa? Ginjal. Hah? Paru-paru. Jantung dan paru-paru terus berdetak. Kalau nggak berdetak ya kita sudah wafat, mati kita. Karena darah nggak bisa mengalir. Meskipun kita tidur itu kan sel-sel terus beraktivitas kan. Jantung jantung. Kalau paru-paru kan juga gitu. Meskipun kita sudah tidur, kita tetap bernafas kan. Dia terus bergerak terus juga. Gitu kan kawan. Jadi di dua organ itu pasti mitokondrianya jumlahnya banyak. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. Nah, kemudian bentuk sel tadi itu apa ya? Di-maintain atau dikelola oleh bentuk struktur yang disebut cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, Nah, sebenarnya seperti mikrofilamen ya which are kawan. made of protein. Yang dia juga protein juga. Terus cara bentuk proteinnya gimana Pak? Ya tadi itu prosesnya. Nah, Kan takut saya. ayo coba terangkan. Coba sini gantian. Sama Pak. Gimana coba? Dari apa tadi? Dulu, yuk gak ada makan takut. Ayo. Sintesis protein gimana coba? Dari organel apa ke apa? Ayo semua, Anissa. Coba. Kamu macam sendiri tok lagi. Ayo coba Anissa. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Jangan takut, Anissa. Jangan takut salah, bisa. Ayo apa? Dari organel apa tadi? Ribosom. Oke. Ribosom ada apa? Yang ribosom ada yang bergerak bebas, ada yang nempel di organel apa? Ah benar. Retikulum endoplasma. Jadi ribosom itu ada yang bergerak bebas di situ plasma, ada yang menempel pada retikulum endoplasma. Oke. Terus misal tadi itu di video disebutkan kalau protein yang dari retikulum endoplasma kemudian mereka menuju ke ditangkap oleh apa tadi? Organel apa? Golgi aparatus atau badan Golgi. Ya toh? Kemudian dia di situ mengalami yang namanya apa? Apa tadi? Pelipatan atau folding. Jadi dari retikulum endoplasma dia itu masih lurus gitu ya, belum terbentuk, masih kayak seperti benang-benang tadi itu. Kemudian dia baru membentuk suatu struktur tertentu setelah masuk ke dalam Golgi aparatus. Paham ya? Oke. Terus dari Golgi aparatus dia akan menuju ke ini, misal kalau yang bentukannya bentuk mikrofilamen ya dia akan menuju ke ini, ke lokasinya masing-masing gitu kan. And microtubules, Nah, mikrofilamen dan mikrotubul. which are thin, hollow tubes. Jadi thin hollow tube ya, atau apa namanya, bentuknya seperti tabung yang bolong tengahnya gitu, yang tipis. Which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, Nah, kita masuk ke tumbuhan ya. Dia itu bersifat fotoautotropik.
meaning they capture sunlight for energy. Yang artinya mereka Menyerap cahaya. Meaning they capture kalau kayak bahasanya ini capture malah menangkap gitu. Menangkap atau menyerap beneran sinar matahari menjadi sunlight energi. for energy. Nah ini kan kalau di zoom itu bentukannya seperti ini kan kawan, sel-selnya. Have cells with an organelle called a chloroplast. Jadi pada tumbuhan itu ada organel yang disebut chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. Jadi fotosintesis terjadi pada chloroplast. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Karena pada chloroplast itu ada pigmen hijau yang Because it disebut has a green pigment called chlorophyll. klorofil. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membrane. Nah ini yang membedakan dengan kemarin ya, yang membedakan dengan sel hewan. Jadi pada sel tumbuhan itu memiliki cell wall atau dinding sel. Nih, ingat. That shape, support, and Jadi membran sel itu letaknya di dalam cell wall atau di dalam dinding. Berarti kayak dua lapisan. Dua lapisan. Itu yang mengapa sel tumbuhan itu kan keras kan ya? Karena di luarnya sel itu ada dinding sel tadi itu atau sel wall tadi itu. Baru di dalamnya sel wall, dalamnya dinding sel ada membran sel. Itu kawan-kawan. protect the plant cell. Fungsinya apa? Fungsinya apa dinding sel? Melindungi terus Sel sumber. dan memberikan bentuk pada sel And tumbuhan. protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. Nah, ingat. Jadi sel hewan tidak akan pernah memiliki dinding sel atau sel wall. There are many other unique structures that only some cells have. Nah, ada struktur-struktur tertentu yang hanya sel-sel tertentu yang punya. Gitu. Nih saya kok gerdek. Nunggu sandengnya pakai kok gerdek kan? Waduh. Mister pakai sini. Coba, sorry. Mister Jipong. Coba namanya. Jipong berapa? Yusron, astagfirullah. Ya, duduk di sampingnya Yusron, saya gerdek ya. Here are just a few. In humans, for example, Nah, contohnya pada ini ya, jalur pernapasan. the respiratory tract is lined with cells that have cilia. Jadi sel-selnya memiliki silia, These are microscopic hair-like projections that bentukan mikroskopis. Nah, ini kawan-kawan, have cilia. silia. These are Jadi apa ya? Rambut-rambut seperti rambut-rambut mikroskopis ya. Rambut-rambut yang bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop microscopic hair-like projections that can move yang dia bisa bergerak seperti in waves. gelombang This atau feature ombak. helps Dia ini memiliki fungsi untuk menangkap partikel-partikel yang dihirup oleh hidung ya, dan mengeluarkannya lewat batuk atau bersin. trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature is some Nah, bakteri tadi kan dari satu sel kan, ada lagi bentukan struktur pada bakteria atau sel bakteria yang disebut cells is flagella. flagella. Some bacteria Beberapa have bakteria memiliki flagella, ada bakteri yang tidak memiliki flagella. flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. Jadi flagella ini bentukan seperti ekor ya, yang mana dia itu membantu sel untuk bergerak. The only Nah, human ini loh, salah satu contohnya ya. Di siap balapan ya ini ya. cell that has a flagellum Satu-satunya sel pada manusia yang memiliki flagella
atau flagellum itu adalah sel sperma. Is a sperm cell. Karena sel sperma harus apa? Bisa bergerak menuju ke sel telur atau disebut ovum. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles. Ingat, eukariotik. Boleh silakan mau dicatat buat ingat-ingat di rumah. Main suara. Entar dengan terus ketinggalan tuh. Karena moto kopi ngono ya. Di foto, Pak. Di foto. Di foto juga. Enggak, di foto ora ditulis. Karena moto kopi wae bisa. Silakan dicatat kawan-kawanku. Jadi kalau ada Pak, mesin aja. Ben itu. Satu lagi ini tak Malaysia. Pada nyatet nih. Wah, kok catai. Pada nyata terang minimal juga jadi gini. Berarti kita upload jadi begitu tuh. Sampai jam berapa kita kawan? Ini Pak, setengah 12. Setengah 12 ya. Sedikit lagi. Wes. While prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. Ya. Jadi eukariotik sel itu sel pada tumbuhan dan hewan yang memiliki inti dan memiliki organel-organel yang dilingkupi oleh membran. Ya, eukariotik itu intinya ya. Intinya maksudnya itu organel-organelnya dilingkupi oleh membran. Terus prokaryotik sel itu sel tunggal, organisme sel tunggal yang tidak memiliki inti sel dan tidak juga memiliki organel-organel yang dilingkupi oleh membran. Tuh kawan-kawan. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. Semua sel memiliki membran sel. Membran sel itu yang luar tadi loh kawan-kawan ya. Juga memiliki sitoplasma atau cairan tadi itu dan memiliki material genetik. Ya, material genetiknya apa namanya tadi? Oh, apa? Bentukannya seperti apa? Molekulnya tadi? Oh, apa? DNA. Nanti ingat material genetik itu DNA. Tuh, kalau pada sel ya. And even though only plant cells have chloroplast, Nah, kloroplas hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Oke, kawan-kawan. Jadi eukariotik itu punya inti sel nggak? Apa? Eukariotik mempunyai inti sel atau tidak? Punya. Punya. Oke. Terus prokariotik Punya. tidak punya ya? Oke. Keseluruhan sel, baik itu sel hewan, sel tumbuhan maupun sel bakteri, memiliki tiga bentukan yang struktur yang sama. Apa aja? Membran, sitoplasma, Jangan membran saja, membran sel. Tuh, membran sel, terus sitoplasma, terus genetik materi. genetik material. Contohnya genetik material tadi apa? Contohnya apa? Ribosom. Nah, iya. Apa, Pak? Ribosom untuk apa kalau ribosom? Material genetiknya tadi disebut apa? Lupa lagi. Endoplasma. Hai. D.
DNA, material genetik itu DNA. Terus kalau ribosom, ribosom buktinya untuk apa? Ribosom sintesis protein, bagus, Nisa. Terus kalau retikulum endoplasma, apa tadi? Tempat menempelnya apa? Hei. Ribosom. Nah, tempat menempelnya ribosom. Oke. Kuning yakin ada. Pentol-pentol rutin kono. Kuning. Kuning-kuning dikali lah. Nih, satu lagi. Jerone awakmu terus. Oke, ada yang tanyakan dari sini? Sampai pas ya? 11.30 pas ya? Iya. Oke, masih 11.21. Silakan ada mau tanya. Silakan bertanya. Ayo terang bukan lagi sih enggak paham. Ayo bertanya. Aku di sana uang sampai jemput. Ayo, mau bertanya atau saya yang menanyai kawan-kawan? Oh jadi Ayo gue. Ayo, materi ini tadi apa? Ayo gue kan sing ngatek nang. Yang mau ditanyakan? Gue kan ngatek nang. Ayo. Agni sing arep layar. Ayo. Bisa tanya ayo. Agni. Sama? Yusron. Wisron. Klik-klik. Sampun Pak keluar ini. Keliru pakai. Yusron, sorry. Bin Fakih. Yusron bin Fakih. Siapa? Usman. Bin Usman. Kiai Fakih Usman. Oke, saudara Bayu, yang tanyakan. Sampun Pak. Sampun, bro, tanya. Sama tanya ya, Pak. Oke, jadi saya tanya ya sampai nunggu sampai 11.30 ya. Oke. Pada tumbuhan itu ada suatu organel yang dia memiliki suatu pigmen yang berguna untuk menangkap energi dari sinar matahari. Organel apa itu? Kloroplas. Terus pigmen hijaunya disebut klorofil. Oke. Terus apa namanya? Pada hewan dan tumbuhan, organel ini fungsinya untuk memproduksi energi atau powerhouse tadi itu. Organel apa ini? Oyot. Hewan kotor aja deh kono. Apa? Organel apa, bro? Hah? Apa? Organel apa? Nis, apa Nis? Untuk organel yang fungsinya untuk memproduksi energi tadi itu loh, atau disebut powerhouse tadi itu apa? Kuning-kuning ora. Minggu ini ono lho, betul. Apa? Kemarin nggak bisa, sekarang lupa. Apa? Tadi itu loh yang dia mitokondria, yes, saudara Bayu, jos, mitokondria, ya, sip, Kebayang terlintas mikir ada dia punya apa itu Alexandria itu lah. Apa? Alexandria kenapa? Ya kan mirip-mirip sama mitokondria. Oh, Alexandria mirip dengan mitokondria, sip. Oh ada dia apa gitu? Mikro, oh ya itu saya sambungkan. So, kalau Yolanda ada kepikiran ya? Kalau Jauh ya? Sama Doi. Sama Doi. Lagunya siapa itu yang Yolanda? Sule. Lagunya Kangen Band ya Yolanda? Mas kangen. Ya itu saya disuruh kembali pulang saya. Sampai pulang. Coba nyanyi dulu. Kamu bisa nyanyi apa? Hei, nyanyi. Lagu apa yang kamu bisa nyanyi? Asking. Hah? Bisa semua. Ya wes, lagu apa? Coba yang paling bisa, yang paling ingat. Tiga. Oh, Just God bisa nggak? Teman Pak. Yang jelas gitu loh, pronunciation-nya yang jelas loh. Dear God, the only thing I ask to you. Itu loh. Ini bagian dari belajar bahasa Inggris juga.
Dear God, the only thing I ask to you. Sama aja. Hah? Tuhan, Terus maafkan satu dalam hati bersikap. Jangan pikiranmu buat orang. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan hati terasa mengganggu. Ku coba untuk terus belajar. Asik. Perlahan hati Bestar. ku coba untuk melanjutkan hidup. Bisa lagi semua. Oke, thank you. Terima kasih Gendeng, terima kasih Gendeng. Oke, kawan-kawan sekalian kita tutup dulu kuliah kita siang hari ini. Masuk dulu. Masuk dulu kita tutup. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Nanti kita lanjut. Ketua siapa? Ketua kelas dibentuk apa namanya? Kelas ya? Apa grup biologi ya. Nanti yang untuk kelas karyawan juga ya dimasukkan. Yang kelas karyawan di grup itu ya. Tahu kan ya teman-teman yang kelas karyawan ya. Terus nanti kita kapan-kapan kita Zoom atau Google Meet kita ketemu dengan menyapa kawan-kawan kelas karyawan. Nanti kita, inilah kelas karyawan nanti kita diskusi di sana. Mereka nanti kita minta untuk apa? Menyampaikan ulang materi-materi kita gitu. Terus jadi kan juga bisa bertanya ke mereka, bisa ketanya saya juga, saling bertanya, saling diskusi ya. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fasabiqul khairat nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Amin.